Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini 10 Januari 2024, kitab Amsal 1 ayat 8 sampai 10. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Ya. Jadi ini Amsal Salomo yang ditulis pada masa tuanya. Dan Amsal ini berisikan ajaran-ajaran agama dan aturan-aturan kehidupan untuk membawa orang itu baik adanya. Nah, seperti itu. Dan dalam perikop ini juga kembali ada kata hai anakku. Nah, sebetulnya bukan untuk anak-anak, tapi orang-orang yang lebih muda dari Salomo pada masa tuanya. Ya, pada masa tuanya. Dan Salomo ini sudah melihat semenjak dia hidup bagaimana seorang yang menghormatin orang tuanya itu, dia melihat bagaimana masa depan yang dia alami atau yang Salomo lihat. Nah, kalau yang kemarin itu dalam kitab Paulus, Rasul Paulus, bahwa menghormatin orang tua ada janji kebahagiaan dan umur yang panjang. Nah, dalam perikop ini Salomo melihat kalau anak ataupun siapapun orang yang menghormatin orang tua, dia bilang dalam ayat 9, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu. Ini satu, Amsal ini kan selalu mengatakan sesuatu seperti puisi, kiasan, dan sebagainya yang menggambarkan bahwa satu jabatan yang besar, menjadi pemimpin yang besar. Jadi karangan bunga indah di kepala itu lambang seperti pangeran. Itu melambangkan satu jabatan yang besar. Itulah yang dilihat Salomo, orang-orang yang menghormati orang tua. Apakah itu saja? Dia bilang, dan suatu kalung bagi lehermu. Itu lambang dari harta benda, perhiasan. Ya, perhiasan. Dan pada masa itu ya hanya orang-orang yang punya jabatan yang diberi mahkota ya, dan orang-orang yang kaya raya yang punya perhiasan di dalam tubuhnya, di lehernya. Dan itulah yang dilihat dan disaksikan. Nah gitu ya. Amsal Salomo itu tentu kita memahaminya bukan sekedar kesaksian-kesaksian biasa, tapi ada hikmat Tuhan. Ada muatan firman Tuhan, bahwa itu ada pesan dari Tuhan untuk dituliskan. Jadi bukan sekedar tulisan-tulisan biasa, tapi ini hikmat Tuhan. Dan ini akan berlaku bagi siapapun orang yang menghormatin orang tua. Alkitab ini menuliskan dan menjadi pengharapan bagi siapapun untuk mendapatkan jabatan yang besar dan kekayaan yang luar biasa. Dan pada ayat 10, nah tentu orang-orang yang menghormatin orang tua atau orang yang lebih dewasa, pastilah bahwa orang itu tidak akan mau gitu ya, terusik atau terpengaruh oleh orang-orang yang membujuk dia untuk melakukan sesuatu yang dosa bagi Tuhan atau
yang melakukan pelanggaran bagi Tuhan. Oleh karena zaman itu, zaman-zaman bangsa Israel, semua orang tua akan mengajarkan yang namanya firman Tuhan. Orang bangsa Israel itu pada umur dia sudah bisa mendengar sampai pada umur 12 tahun, yang disampaikan itu setiap hari adalah firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Setelah umur 12 tahun, maka diberikan pengajaran yang lain. Misalnya keterampilan membuat batu bata, keterampilan membuat tenda, keterampilan membuat kerajinan-kerajinan yang lain, mungkin tikar, mungkin ya untuk kebutuhan kehidupan. Itu setelah 12 tahun. Makanya jangan heran kita, bagaimana Yesus dulu pada umur 12 tahun, dia bisa mengajari imam-imam pada masa itu. Ya, mengajari imam-imam, dan imam-imam itu terheran-heran. Bagaimana anak yang sekecil ini bisa memberikan pengajaran bagi mereka. Begitulah orang Israel memandang bahwa firman itu begitu penting di dalam kehidupan. Lebih diprioritaskan pada masa hidup itu diawali dengan firman. Dan itulah yang disaksikan dalam Amsal ini tadi. Ada jaminan, jabatan yang besar. Dan saya kira sekarang ini banyak orang membutuhkan gitu ya, orang yang jujur gitu. Jangankan suatu perusahaan ya, mungkin preman pun kalau dia merekrut orang, dia cari orang jujur juga barangkali ya, padahal dia sendiri tidak jujur. Begitulah pentingnya ya. Saya kira semua perusahaan membutuhkan ini, karyawan yang jujur, terteki, dan ya pastilah anak Tuhan akan mendapatkan tempat di situ. Nah, jadi jangan ragu, jangan takut karena ini firman. Karena di lapangan seringkali orang bilang, menjadi jujur itu tidak akan ada masa depan. Dan itu adalah bahasa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan terpengaruh oleh itu. Karena ini firman Tuhan mengatakan. Nah, jadi marilah kita pun mengimanin dan ya memberikan pengharapan atas firman Tuhan ini. Ketika kita hormat dan takut akan Tuhan, hormat pada orang tua atau orang yang lebih tua, firman Tuhan ini memberikan pengharapan, ada jabatan yang besar dan harta yang berlimpah. Ketuahan kalau semuanya kata di bata, dengan simakaikan saya bas keluta tetap wari. Haleluya. Amin.